Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliasi Prihatin, guru matematika di SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara menyajikan data pada mata pelajaran matematika wajib bab statistika di kelas 12 kurikulum 2013. Media yang saya gunakan adalah memanfaatkan teknologi berupa Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Ini adalah data nilai pada penilaian akhir semester kelas 12 123 MIPA di SMA Negeri 1 Jamblang tahun 2023-2024. Di sini terdapat sejumlah 107 peserta didik yang terdapat pada 3 kelas tersebut dengan memiliki nilai pada penilaian akhir semester tahun kemarin. Nah, dari data ini kita akan mencoba membuat penyajian datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok, dan nanti kita tuangkan dalam bentuk diagram batang atau histogram dan diagram garis serta diagram lingkaran. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, kita harus memiliki nilai atau jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Jumlah data tadi kita sudah melihat sebanyak 107 peserta. Untuk nilai minimum kita gunakan rumus sama dengan min. Dalam kurung kita blok nilai, kumpulan nilai yang akan kita cari minimumnya, diakhiri dengan tutup kurung dan enter. Kita peroleh 13 untuk nilai minimum. Untuk nilai maksimum kita gunakan rumus juga sama dengan max. Buka kurung, blok seluruh nilai yang akan kita cari nilai maksimumnya, tutup kurung dan enter. Kita lihat nilai minimumnya 13, maksimumnya 93. Untuk range kita gunakan rumus nilai maksimum sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kita peroleh 80. Sedangkan untuk jumlah kelas kita gunakan aturan Strages, yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma dari jumlah data, yaitu 107. Kita peroleh 7,69 sekian, kita bulatkan ke atas 8. Lalu untuk panjang kelas kita memiliki rumus sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas. Kita gunakan jumlah kelas yang belum dibulatkan, menghasilkan 10,39 sekian. Kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Berikutnya adalah kita akan membuat interval kelas. Pada interval kelas ini kita gunakan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk batas bawah kelas kita gunakan nilai minimumnya, yaitu sama dengan 13 yang ini. Atau boleh batas bawah kelas ini dikurangkan dengan 0,5. Dan untuk batas atas kelasnya adalah kita gunakan sama dengan batas bawah ini ditambahkan dengan panjang kelas dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena untuk panjang kelas 10 itu harus dimulai dari 13-nya. Jadi 13-nya dihitung, makanya dikurangi 1. Nah, agar panjang kelasnya terkunci, kita gunakan F4. Jadi di sini untuk I10, sel I10, kita gunakan klik F4 atau menggunakan Fn. Kalau ada Fn-nya, Fn tekan dulu baru F4. Nah, baru kita enter. Untuk kelas kedua, batas bawahnya kita gunakan, berarti batas atas kelas pertama ditambahkan 1. Selanjutnya tinggal kita menarik saja. Sini jumlah kelas harus 8, berarti kita buat 8, kelas pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita biarkan saja seperti ini. Lalu untuk batas bawah kita tarik juga. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita lihat di sini untuk kelas terakhir nilai terbesarnya adalah 92, sedangkan untuk nilai maksimumnya harus 93. Agar tercover di kelasnya ini, maka kita bisa mengubah dari panjang kelas ini. Panjang kelas ini hasil pembulatan dari 10,39, yaitu 10. Jadi kita bisa saja membulatkannya itu ke atas, karena agar tercover semua nilainya. Kita buat 11, dan ini langsung berubah, dan kelas terakhir di sini 90 sampai 100 sudah mengcover dengan nilai maksimumnya. Biasanya untuk interval kelas dituliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu 13 strip 23. Berarti kita buat menjadi satu kolom. Kita gunakan fasilitas Excel dengan cara sama dengan concatenate
kurung buka, kita blok batas bawah kelas, titik koma, tanda petik, lalu kita gunakan strip, tanda petik lagi, titik koma, lalu kita blok untuk batas atasnya. Tutup kurung, baru enter. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk frekuensinya, kita tidak usah menghitung manual, kita gunakan rumus sama dengan frekuensi kurung buka. Kita lihat untuk frekuensi ini kita gunakan nilai yang ada di sini, semua nilai kita blok. Lalu titik koma, lalu kita blok batas atas kelas. Tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah terhitung frekuensi dari interval kelas yang kita miliki. Terakhir kita tinggal menuangkannya ke dalam bentuk diagram yang kita inginkan. Untuk menuangkannya ke dalam bentuk diagram, kita blok dulu tabel dari distribusi frekuensi data per kelompok yang kita miliki. Di sini ada insert, lalu kita bisa memilih bentuk tabel yang kita harapkan atau bentuk diagram. Contoh dengan menggunakan diagram batang, kita peroleh seperti ini. Ini membentuk histogram. Kita bisa mengukur atau mengatur ulang dari lebar ini. Lalu bisa juga kita menampilkannya, menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Kita bisa memilihnya, misal seperti ini. Atau dengan diagram lingkaran. Seperti ini misalkan. Nah, inilah hasil penyajian data yang kita miliki menggunakan Microsoft Excel. Demikian pembelajaran kita kali ini. Menarik bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.